Assalamualaikum Pak Jafar. Waalaikumsalam Mas Ari. Ya, gimana kabarnya Pak? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat. Berkat doa Mas Ari dan teman-teman. Ya, kemarin sempat Bapak jadi trending topik. Alhamdulillah. Kemarin sempat viral dan banyak sebenarnya pertanyaan-pertanyaan di masyarakat sebenarnya apa yang terjadi di register 44 WK. Tetapi sebelum itu Pak, silakan Bapak perkenalkan diri dulu. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Jafar Mubarkah ataupun M. Jafar Mubarkah. Terima kasih kepada Indonesia, kepada Bapak Presiden RI yang sekarang, Mas Gibran sebagai wakil, dan kepada Bapak Presiden yang terdahulu juga ribuan terima kasih kepada seluruh Bapak Gubernur, Wakil Khusus Gubernur Lampung, seluruh Bapak Bupati, Bapak Camat, Bapak TNI, Bapak Polisi, seluruh instansi pemerintah, Bapak Menteri. Perkenalkan, nama saya Jafar Mubarkah. Saya mempunyai 1 istri, 4 anak, 2 yang bisa saya asuh. Alhamdulillah, saya sudah diberikan izin numpang di tanah negara selama kurang lebih untuk pribadi saya 20 tahun, dan banyak juga yang lebih lama dari saya. Terima kasih sekali. Berkat Bapak tidak mengusir saya di tanah negara ini, saya bisa membesarkan anak saya yang dulu saya bawa pindah ke sini itu masih bayi. Mungkin itu dulu Mas Ari perkenalannya. Bapak tadi bilang 20 tahun ya Pak? Ya, siap. 20 tahun. Sebelumnya Bapak tinggal di mana? Sebelumnya saya dari Sumatera Selatan. Sumatera dari Selatan, kabupatennya Oki, kecamatan saya itu Mesujiraya, desanya Mataram Jaya. Seperti itu. Terus kok bisa Bapak tertarik untuk kesini, gimana nih ceritanya? Oh gitu ya, karena saya punya TV, waktu itu TV-nya hitam putih ya Pak ya, zaman jadul lah. Jadi banyak pengangguran di luar sana seperti itu. Sementara waktu saya tidak ingin membebankan negara dengan kebodohan yang kami miliki. Sementara waktu di register 44 ini, yang dulu setahu saya ini adalah tanah adat, tanah ulayat, kata orang yang membawa saya dulu. Ini tanah bisa. Artinya ada yang membawa. Ada Pak. Ada orang yang membawa. Ada oknum, ya, Oke, oknum pribumi yang membawa saya ke sini, yang menyatakan ini adalah tanah ulayat, tanah adat yang bisa dilegalkan. Karena saya anak petani, saya itu tadi, daripada saya menjadi pengangguran, gelandangan, ya tidak jelas. Ya, saya bertani. Apa yang saya miliki di sana, 1 tiker, saya jual, semuanya habis, saya bawa ke sini. Begitu. Terus itu Bapak dulu beli atau disuruh tempatin aja atau gimana? Saya rasa seluruh pendatang itu tidak ada yang bisa nempet tanah register itu dengan modal tahun-tahun nyekat, ngukur, punya tanah. Enggak. Tapi kalau dia kategorikan beli juga enggak. Karena kalimatnya halus. Ini hanya uang pancong. Uang pancong. Variasi. Kalau saya dulu sudah belinya itu per jatah. Per jatah itu bukan per hektar. Per jatah itu dapatnya 2 hektar. Ya, itu saya bayar 3 juta dengan dinamakan uang pancong. Itu sekitar tahun berapa? Kurang lebih itu di tahun, saya bayarnya itu di tahun 2008 awal. Tapi saya masuk itu 2007. Ya, kalau untuk survei gitu sudah tahu dari tahun 2006, tapi saya pindah total bersama keluarga saya. Ini rumah saya yang bawaan dari sana, gentengnya ini saya dirikan di tahun 2008 awal. Itu dulu waktu Bapak pertama kali pindah ke register ini dan ada oknum yang membawa Bapak, itu Bapak bayar saya pancong dari namanya? Ya, namanya bayar pancong. Itu Bapak dapat berapa lahan, berapa luas? Kalau perjanjiannya itu per jatah itu 2 hektar. Itu tadi harganya, bayar pancongnya 3 juta. Tapi yang harus total dibayar itu sebenarnya kalau sampai dapat kejelasan lah bahasanya, karena ini tanah ulayat, tanah adat, itu kami bayar 5 juta kalau tidak salah. Ada sertifikat atau surat-surat yang Bapak? Dulu ada, tidak ada sertifikat, adanya kwitansi. Kwitansi, ya kwitansi. Tapi itu juga sudah diambil lagi. Sudah diambil semua sama oknum itu. Dulu Bapak waktu masuk sini sudah menikah ya?
Sudah punya anak 3. Anak bapak sekarang usianya berapa sih? Anak saya yang bujang sudah 24 tahun. Hmm. Yang bayi dulu saya bawa ke sini itu sekarang sudah lulus SMA. Oke. Nah, sekolahnya gimana nih Pak? Kalau SD-nya di sini SD darurat. Oke, ada SD. Ada ya, berkat kegigihan bapak-bapak yang ada di sini itu ada SD darurat, SDS namanya. Dan itu diakui oleh pemerintah tapi ya Pak? Ya kalau soal diakui dan tidaknya oleh pemerintah bukan saya yang tahu, kepala sekolahnya. Oke. Karena saya tidak pernah nanya sama kepala sekolahnya. Tapi setahu saya itu SDS Mulia Batin yang bersikap kurang paham lah, yang jelas itu swasta seperti itu. Kemarin sempat sekitar review juga. Nah, anak bapak ini kan sudah ada yang usia 24 tahun. Ini punya KTP atau enggak? Punya Pak, KTP-nya cuman bukan di sini, KTP-nya KTP Muara Inim karena saya sudah pindah dari Palembang. Ya lantas kan di sini ini kita sana sini gitu, cari bagaimana punya identitas sesuai kebutuhan itu. Pernah nggak mengajukan pembuatan KTP gitu? Di 2020 itu sudah beberapa kali mengajukan, tapi yang namanya tanah register katanya nggak bisa. Oke. Berarti sudah pernah mengajukan dan ditolak dikarenakan tanah yang bapak tepati itu dilarang kira-kira. Betul seperti itu. Cuman kan kami tidak tahu itu Mas. Iya, betul. Ya kami tidak tahu. Tahunya ini tanah register itu setelah kami cabut identitas dari kampung masing-masing. Nah, terus beberapa tahun kami sempat tidak punya KTP. Akhirnya saya pulang kampung lagi juga sudah tidak bisa, ya, tidak bisa membantu kampung di mana saya tempat tinggal karena memang saya tidak punya aset di sana. Nah, kebetulan saya punya saudara di Muara Inim, di Kabupaten Pali kalau sekarang, Pematang Atot, Pematang Ilir. Buatlah KTP. Nah, buatlah di sana. Nah, warga lain di sini gimana? Apa sama aja juga prosesnya? Sama, dulu ya semua sudah habis total. Khususnya masyarakat Batin Jaya Mulia Batin tempat saya tinggal ini sudah tidak punya status semua dulu. Cuman ya karena butuh nikahkan anak, nyekolahin anak, ya akhirnya ya tembak sana tembak sini, cuman punya KTP saja, tidak punya status kewarganegaraan. Artinya kan dari fasilitas KTP itu seharusnya ya kita dapat bantuan dong, kan seperti itu loh. Nyatanya kami tidak punya listrik tahun-tahun. Nah, kalau untuk Pilpres sendiri bisa memilih ya Pak? Ya kalau yang dikabarin terus ada ongkosnya mungkin bisa, tapi kalau pribadi saya semenjak 2018 hingga sekarang saya tidak pernah milih. Ya karena harus pulang ke Pali, nggak punya. Ya iya. Di sini nggak difasilitasi TPS begitu ya Pak? Tidak pernah ada di sini. Pembinaan seperti itu dari daerah atau kecamatan tidak pernah ada. Nggak pernah ada. Saya dapat informasi pemerintah itu sudah pernah mau berikan bantuan untuk pembuatan KTP. Ini sudah sampai ke masyarakat belum? Ya itu semenjak kami berjuang di tahun 2020. Itu kan kami sudah mendatangi semua instansi yang ada, mulai dari kepala desa terdekat hingga ke provinsi, bahkan hingga ke Jakarta. Kami sudah gitu. Artinya yang kami tuntut itu status hak kewarganegaraan. Kami warga negara Indonesia, berdomisili di Indonesia dengan status KTP-nya tidak jelas. Seperti itu sudah kami ajukan. Nah dari situ pemerintah mulai membuka dari tahun 2020 itu ada seperti itu. Khususnya berbicara saya di tempat saya ini loh ya, di tempat saya ini. Nah kalau untuk sumber penghasilan masyarakat ini termasuk apa? Kaya kalau sumber masyarakat, karena kalau yang di luar sana dibantu artinya kan susah. Kalau kami di sini tidak pernah dibantu, kami kaya. Iya, walaupun harus minum air lebung kayak gitu kami tidak. Terus kalau nggak punya beras ya makan di wol gitu aja, karena kami punya ubi, sumber makan kami ya bertani, buruh gitu. Nah untuk ini sendiri Pak, kan di akhirnya Bapak tahu bahwa ini tanah register Ya. belum lama. Sebelumnya Bapak tahunya ini adalah Tanah wilayah, tanah adat yang bisa dilegalkan seperti itu. Nah kemudian Bapak akhirnya sudah mengetahui ini adalah tanah register yaitu tanah negara dan butuh izin untuk penempatannya. Nah yang menjadi pertanyaan adalah apakah masyarakat di sini punya sebidang tanah atau rata-rata memiliki berapa luas tanah? Ya rata-ratanya itu terkecil memiliki 25 kali 50 yang disebut swolon kalau di sini ya setegak rumah kita ini itu yang terkecil. Kalaupun yang
artinya itu orangnya pintar usaha, karena di sini kan nanam ubi dikembangkan lagi, yang tadinya punya sewolon ya jadi punya 1 hektar, punya 2 hektar. Ada nggak Pak upaya pemerintah untuk melarang masyarakat untuk jangan tinggal di sini, ini kawasan register? Seingat saya, dan karena saya dari awal masuk 2008 itu dipilih masyarakat menjadi kepala dusun, nggak ada itu, dilarang-larang itu nggak ada, diusir itu nggak ada, dibina juga nggak ada. Viral saja kemarin dari kecamatan, dari kabupaten turun semua, dari kepolisian Polres, dari Dandim, dari Danramil,